warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat bapak-bapak? Ibu-ibu semangat? Baru mau masuk hari kelima. Jangan pula melepuh. Masih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Alhamdulillah, karena nikmat imanlah kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid atau musala yang insyaallah kita cintai dan diberkahi Allah. Amin ya rabbal. Bersyukur kita kepada Allah di tahun ini. Alhamdulillah kita sudah diberikan kekuatan, yaitu menunaikan salat sunnah berjamaah baik tarawih maupun witir. Sudah mulai ditanamkan ketenangan dari rasa ketakutan kita. Kemarin kita rasanya salat berjamaah tarawih banyak yang ketakutan, betul Bapak Ibu? Alhamdulillah tahun ini InsyaAllah mudah-mudahan mulai Allah angkat ini yang namanya penyakit virus. Amin ya rabbal. Sehingga tahun-tahun ke depan pun kita masih terus bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah, salat witir berjamaah. Ini adalah salah satu momentum untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengaplikasikan rasa syukur itu, hadirin yang dimuliakan Allah? Caranya adalah terus kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memenuhi semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini puasa Ramadan adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu puasa yang wajib dan diperintahkan untuk kita, dan orang-orang terdahulu pun telah melakukan dan melaksanakannya. Maka daripada itu, siapa saja di bulan Ramadan mereka berbahagia dengan kedatangan bulan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwasanya tidak akan terbakar jasad kita dimakan oleh api neraka. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang berpuasa benar-benar memperhatikan fadilah, keutamaan beramal dalam bulan suci Ramadan ini, insya Allah tidak akan sia-sia. Karena di bulan suci Ramadan ini, barang siapa yang benar-benar melaksanakannya dengan istihsan, penuh dengan kehusuan, menghitung-hitung dosa kita sudah berapa banyak yang dilakukan, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini bukan bulan yang biasa seperti bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Jangan sampai kita melewati bulan Ramadan ini dengan sia-sia sebagaimana kita melewati bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada amal, lupa baca Quran,
lupa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliaulah kita dibawa minaz zulumatil jahli ila nuril ma'rifah, dari zaman yang penuh dengan kebodohan, keangkaran murkaan, menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sekarang ini. Maka jangan henti-hentinya kita bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Silahkan bersalawat dengan salawatnya masing-masing. Salawat Ibrahimiyah silahkan. Apalagi banyak salawat-salawat ya. Nah, silahkan. Yang penting kita bersalawat kepada Nabi. Ingat, di dalam satu buah mafhum hadis dikatakan, celakalah mereka yang tidak bisa memandangku ketika hari kiamat, kata Rasulullah. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang-orang yang ketika disebutkan namaku, mereka tidak bersalawat kepadaku. Maka daripada itu, di mana saja, kapan saja, ketika disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawatlah kepadanya. Karena dengan bersalawat itulah ketika nanti di mahsyar tidak ada naungan, tidak ada syafaat. Ketika kita rajin bersalawat, mudah-mudahan mendapatkan syafaat, mendapatkan naungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kam min shaimin illal ju'al atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa hari ini hanya menahan rasa ju', yaitu lapar, wal atas, dan dahaga. Sisanya mereka melakukan puasa Ramadan ini sama saja dengan melakukan sebagaimana puasa-puasa di luar bulan Ramadan. Mereka melakukannya tidak dengan istihsa. Mereka banyak melakukan sia-sia, bahkan lupa untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Ingat bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Maka perbanyaklah kita untuk bermesraan dengan Al-Quran. Siapa yang hari ini belum sempat buka Al-Quran, nanti setelah tarawih sama-sama buka Al-Quran, baca itu Al-Quran. Karena apabila kita membacanya satu huruf saja, maka Allah Subhanahu wa taala ganjarkan 10 kebaikan. Ini kalau di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan dikalikan 70. Bahkan ulama katakan ada dikalikan 700. Satu huruf kita mendapatkan pahala 70. Alif lam mim. Alif 70, lam 70, mim 70. Begitu banyaknya pahala ketika kita bergelut, ketika kita bermesraan dengan Al-Quran. Maka kita bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, mudah-mudahan bisa mensyafaati kita kelak yaumul mahsyar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagi perkara yang paling penting ketika bulan suci Ramadan ini yang harus kita perhatikan adalah sholat. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi meninggalkan sholat. Sia-sia saja puasanya kalau kita tidak sholat. Padahal amalan puasa kita akan diterima oleh Allah kalau sholat kita baik dan benar. Dikatakan di dalam sebuah dalil bahwasanya inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya nanti yang akan dihisab pertama kali ketika hari akhir adalah sholat. Fa in saluha saluhat sairu amali, fa in fasadat fasadat sairu amali. Apabila salatnya ini baik dan benar, maka diterimalah seluruh amalannya. Apabila salatnya ini rusak, maka ditolaklah seluruh amalannya. Maka kalau mau diterima puasanya, maka jangan lupa untuk salat sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Kalau bapak-bapak hendaknya salat berjamaah di masjid, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan salat 5 waktu di rumah kecuali uzur syar'i, uzur yang diperbolehkan oleh agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang meninggalkan salat, mengaku dirinya berpuasa, mengaku dirinya orang Islam, orang beriman, tapi meninggalkan salat. Padahal salat ini adalah pembeda antara orang kafir dan orang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 pertanyaan tatkala manusia, si pendosa-pendosa ini
dihadapkan kepada api neraka. Allah bertanya kepada mereka ahli neraka yang pertama, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang membuat kalian nyangkut di saqar, kata Allah. Maka mereka berkata, "Qalu lam nakun minal musallin." Mereka berkata, kami belum menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Yang kedua, "Alam ya'tikum nadhir?" Bukankah telah datang peringatan kepada kalian, kata Allah. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Benar ya Allah, telah datang peringatan kepada kami, tetapi kami mendustakannya ya Allah. Maka mereka berputus asa dari rahmat Allah dan mereka dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, maka daripada itu perhatikan salat kita. Sia-sia puasa kita kalau salat kita tidak kita perhatikan. Apalagi mengulur-ngulur waktu salat. Jangan semudah itu kita mengulur-ngulur waktu salat. Dikatakan dalam sebuah mafhum hadis di dalam kitab Fadailul A'mal, para ulama juga sampaikan bahwasanya hadis ini mutawatir maknawi. Dikatakan barang siapa yang mengulur-ngulur waktu salat satu waktu saja, maka dia akan tertahan di dalam api neraka selama satu wukuf. Maka seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Wahai Sayyidina Ali, berapa lamakah satu wukuf itu?" Maka Sayyidina Ali katakan, satu wukuf itu adalah 80 tahun. Sementara satu hari di dunia, berapa hari di akhirat Bapak-bapak? Berapa hari di akhirat? Ada yang tahu? Di dalam Al-Quran dituliskan, ada yang katakan seperti 50.000 tahun kadarnya, ada yang katakan 1000 tahun kadarnya. Maka apabila kita mengulur-ngulur waktu sholat, satu sholat saja, ini mengulur ya, apalagi meninggalkan, dia akan tertahan di mahsyar selama 28.800.000 tahun lamanya. Itu satu waktu kalau kita ulur, apalagi ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan sholat, dikatakan dalam mafhum hadis lagi bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat akan bertemu dengan ular sujaul aqra. Kuku-kukunya panjang sebagaimana sehari perjalanan, tubuhnya panjang sebagaimana sehari perjalanan. Maka dia datang kepada orang-orang yang senantiasa suka meninggalkan sholat. Suaranya menggelegar seperti petir. Dan dia mematuk orang-orang yang suka meninggalkan sholat, sehingga setelah dipatuknya terbenamlah ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belum lagi nanti diceritakan di dalam hadis orang-orang yang meninggalkan sholat bertemu dengan lembah yang namanya lembah Lamlam, di mana di dalamnya isinya ada kalajengking yang besarnya sebesar rumah. Orang-orang yang meninggalkan sholat akan bertemu dengan kalajengking, ular-ular yang akan menyiksa mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang sudah mati, yang sudah di dalam kubur, mereka minta dipulangkan oleh Allah semenit saja. Mereka ingin apa? Yang pertama, mereka ingin beramal soleh, yang terutama sholat. Tetapi Allah tidak akan memberikannya lagi kesempatan karena mereka sudah dibarzakh oleh Allah. Maka Allah berfirman, "Kalla, tidak akan sekali-kali engkau kupulangkan ke dunia. Bukankah telah datang peringatan kepada kalian?" Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Mumpung ruh masih dikandung badan, kita masih diberi kehidupan, maka perhatikanlah hak-hak Allah, terutama sholat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kesempatan kita untuk islah diri kita di hadapan Allah, bukan hanya sebagai ibadah seremonial rutinan tahunan belaka, tetapi benar-benar kita menghadap Allah, mohon ampunan Allah, karena bulan Ramadan bulan maghfirah. Mudah-mudahan selesai bulan suci Ramadan ini kita semua mendapatkan predikat tattaqun, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.